Ketika KPK menyatakan sudah mengetahui di mana keberadaan Harun Masiku dan sepekan yang akan datang bisa diupayakan untuk ditangkap, persis pada sepekannya itu terjadilah down pada pusat sistem data nasional. Kembali lagi kepada statementnya Yasona yang kemarin, yang pertama kali. Karena keterlambatan server. Ini dihajar lagi servernya yang kemarin. Jadi ingat, peristiwa Harun Masiku kerugian negara kecil. Bukan suapnya, bukan nepotismenya, bukan korupsinya. Tetapi beceknya Harun Masiku ini orang yang mudah gugup ketika diinterogasi. Kayak persis kayak kasus Nazarudin. Bang Tamim. Ya. Aduh, kelihatannya mantap nih, serba hijau nih. Wah, memang kebetulan sudah hampir 1 bulan ini saya menetapkan diri untuk selalu serba hijau dimanapun berada sampai akhir hayatku, insya Allah. Apa artinya ini serba hijau ini? Maknanya apa? Revolusi hijau. Revolusi hijau. Revolusi hijau itu ya segala sesuatu yang terkait dengan kehijauan. Jadi sesuai dengan pencapaian saya lah. Pencapaian saya di masa lalu. Saya adalah orang yang paling dikenal memberikan solusi terhadap kejadian-kejadian kerusakan lingkungan yang kebakaran lahan gambut yang setiap tahun terjadi di Indonesia. Nah, ketika aktivis-aktivis hanya bersuara, saya tidak bersuara, saya lebih memilih silent, tetapi saya memberikan solusi sehingga sampai dengan saat ini kejadian tersebut tidak lagi berulang, ya kan? Nah, hijau ini berkembang terus, ya kan? Yang jelas hijau ini adalah gambaran daripada satu kepribadian saya, memang saya orang hijau. Pokoknya hijau itu supaya menyegarkan kehidupan kita lah ya. Dan kemudian, ini ngomong-ngomong tentang hidup kita yang belakangan menurut saya tidak segar lah ya. Termasuk isu-isu korupsi, isu-isu yang banyak yang belum masih tergantung-gantung seperti Harun Masiku. Apa nih Bang Tamim melihat Harun Masiku kok bisa larut-larut nggak dapat juga ditangkap? Ya, yang jelas kita harus sebagai rakyat harus mengasah ketajaman intelijen. Itu nanti, dengan itu nanti kita bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan intelijen walaupun masih di tataran masyarakat biasa, belum sampai kepada aktivisnya atau penegak hukumnya atau segala macam, ya kan. Nah, terkait dengan Harun Masiku ini sebetulnya yang besar itu bukan karena peristiwa korupsinya atau peristiwa suapnya atau peristiwa nepotismenya, tapi masalah Harun Masiku ini lebih menyentuh pada sisi kondisi partai politik sebagai peserta pemilu yang kerap melakukan intrik politik dalam upaya-upaya untuk menggapai kekuasaan. Nah, terus jadi bukan masalah nilai uangnya kan cuma sedikit, kan suapnya berapa ya kan. Jadi apa ininya? Aspek Harun Masiku di situ faktor apa? Sepenting apakah Harun Masiku di sini? Harun Masiku ini termasuk tipikal orang yang seperti intelijen, seperti Nazarudin. Tipikal kepribadian dia seperti Nazarudin, nggak bisa direm, mulutnya becek. Itu ya. Ya begitu, kalau ketangkap ambiar semua ya. Itu dia. Nazarudin begitu, ngomong semua dibuka sama dia. Nah, makanya karena kondisi kepribadiannya seperti itu, maka perlu ada upaya VVIP. Upaya-upaya VVIP membuat dia menjadi VVIP, ya kan, sehingga perlu dikawal sehingga tidak bisa diinterogasi terkait dengan kasusnya yang hanya sekedar suap menyuap. Tetapi bukan hanya sekedar suap menyuap, ada hal-hal
perlakuan partai politik yang selama ini mendominasi perpolitikan di Indonesia, yang selama ini mengaku mengatasnamakan rakyat, padahal sesungguhnya mereka hanya memiliki kepentingan untuk partai politiknya saja, bukan untuk rakyat. Nah, jadi artinya kalau dia ditangkap bisa ambiar semua, bisa habis semua. Bisa habis semua. Nanti daripada kasus Harun Masiku ini akan muncul satu jurisprudensi, ya kan? Satu pijakan hukum untuk menghabisi perbuatan politik crime di masa yang akan datang. Tuh, itu yang dikhawatirkan. Nah, makanya perlu diadakan pengawalan khusus. Yang perlu kita ketahui, keberadaan Harun Masiku pertama kali Yasona yang mengungkap. Dia mengatakan dia tidak pada tahun 2020 saat bertemu dengan Jokowi, dia mengatakan bahwasanya keberadaan Harun Masiku itu yang teridentifikasi itu menjadi terkaburkan gara-gara terlambatnya informasi dari vendor, dari server, ya kan, untuk sampai ke pihak yang berwajib, dalam hal ini ya Kemenkumham. Tahu sendiri ya Kemenkumham siapa orangnya, ya orang mereka juga, ya kan. Dan kemudian beberapa tahun berikutnya terjadi lagi isu Bejorka. Menurut pengakuan membocorkan 34 juta paspor. Kemudian dijual, nggak mungkin paspor dijual, siapa yang mau beli coba? Nggak masuk akal kan? Nah itu hanyalah. Dan yang terakhir kemarin itu yang sangat apa? Mencengangkan. Sangat mencengangkan ketika KPK menyatakan sudah mengetahui di mana keberadaan Harun Masiku dan sepekan yang akan datang bisa diupayakan untuk ditangkap. Persis pada sepekannya itu terjadilah down pada pusat sistem data nasional. Ya, memang apa hubungannya pusat data nasional dengan keberadaan Harun Masiku? Kan nggak perlu harus ini ada, kan cukup. Ya sangat berpengaruh lah. Pusat data nasional itu rencananya dibangun di Indonesia. Yang sudah beroperasi saat ini yang di Batam. Itu terkoneksi semua di seluruh keimigrasian, baik laut, darat dan udara. Pemberlakuan paspor biometrik sudah semenjak tahun 2012. Maka sangat sulit bagi seorang Harun Masiku untuk keluar masuk dari imigrasi ke imigrasi di seluruh dunia, ya kan, apabila tidak melakukan upaya pembobolan atau pengacauan terhadap koneksi antar server, antar CPU, antar badan, antar lembaga. Nah, maka dengan itu perlu diupayakan suatu peristiwa yang seolah-olah kembali lagi kepada statementnya Yasona yang kemarin, yang pertama kali. Karena keterlambatan server ini dihajar lagi servernya yang kemarin. Nah, sehingga membuat seolah-olah diberitakan membludaknya para pengurus paspor atau orang yang mau keluar masuk ke bandara. Bukan itu. Ya, itu sesuatu hal yang biasa yang memang lazim terjadi apabila terjadi kekacauan pada server. Bukan ada sesuatu di balik itu yang perlu diketahui oleh mereka-mereka yang memiliki semangat untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran. Salah satu yaitu perlu kita ketahui, biometrik itu sulit untuk dikelabui. Karena iris mata, sidik jari, wajah, sulit. Sejak melacak ya. Pasti ketahuan, ya kan. Nah, lalu untuk bisa keluar masuk Indonesia, maka ya yang harus dibuat padam adalah sistem yang bisa mengidentifikasi keberadaan dia, keluar atau masuknya.
Itu Jadi prediksi Bang Tamim, Harun Masiku udah keluar dong ini. sudah keluar kemarin. Udah keluar. Sudah keluar Keluar dari Indonesia. dari Indonesia. Ya kan, tepat pada sepekan setelah KPK menyatakan akan menangkapnya dalam sepekan. Oh gitu ya. Gitu. Artinya para pihak yang bisa terjaring dari Harun Masiku ini lega hatinya. Hah? Ya, ya memang harus seperti itu. Kalau enggak ya masalah besar. Masalah besar ya. Masalah besar, iya kan? Masalah besar akan terungkap semua intrik-intrik politik, intrik-intrik politik yang berbasis ambisi untuk menguasai negeri ini berdasarkan kemenangan-kemenangan yang tanda kutip. Nah, begitu. Kira-kira dipahami nggak? Paham. Jadi ini memang apa namanya saling sandra lah ya, saling sandra, saling ini. Jadi ini problem. Sebenarnya nggak saling sandra. Nah, itu hanya drama saja, supaya tidak terlihat, tidak terlalu terlihat sekonyong, ya memang harus dibuat drama mengenai itu. Ya. Kalau kita lihat apa namanya mentalitas penegak hukum dengan masa dulu dan masa sekarang itu kan kayaknya jauh jomplang sekali Bang ya. Abang kan pernah bercerita tuh begitu patriotiknya orang-orang menpor kan dalam menegakkan hukum sampai misalnya komandannya sendiri ditembak dan itu orang tua abang kan. Iya. Bisa cerita abang tentang itu patriotisme yang itu. Jadi ada dua kemungkinan. Intelijen itu kan punya berbagai sudut pandang, ya kan. Kemungkinan pertama memang mereka bego, ya kan, karena mereka bego. Tapi kayaknya nggak mungkin mereka bego, ya kan. Sebegitu canggihnya mereka membuat intrik-intrik ini, berarti mereka bukan bego, ya kan. Kemungkinan kedua, ya memang mereka bangsat. Nah, saya lebih cenderung ke kemungkinan yang kedua. Bangsatnya mereka. Partai-partai politik ini, ya kan, mempermainkan akrobat-akrobat politik demi memenangkan atau demi memenuhi ambisi mereka untuk menguasai negeri ini. Jadi ingat, peristiwa Harun Masiku kerugian negara kecil loh. Nilainya cek-cek gitu. Ya kan? Bukan nilainya, bukan suapnya, bukan nepotismenya, bukan korupsinya. Tetapi beceknya mulut. Harun Masiku ini orang yang mudah gugup ketika diinterogasi. Sehingga kalau dia ketangkep, habis semua kepang. Kayak kasus Nazarudin kemarin. Kebetulan yang mengungkap kasus Nazarudin itu sahabat saya, Iwan Piliang. Dia yang mengangkat ke atas kasus Nazarudin. Nah, Harun Masiku abang kenal ini? Enggak. Saya ya kenal. Ya. Jadi tipologi kepribadiannya becek gitu ya? Ya becek, memang tidak bisa menjadi pasukan kamikaze kalau di Jepang. Kalau pribadi kamikaze mendingan mati daripada membocorkan rahasia. Tapi kalau Harun Masiku tidak. Kan coba lihat wajahnya Harun Masiku kan wajah agak-agak gemoy begitu, agak-agak melambai, bukan wajah yang sangar. Gitu ya. Iya kan? Nah, dan dia ketika itu kan PAW. Kasusnya kan cuma gara-gara dia menyuap. Iya kan? Hanya karena dia menyuap. Bukan nilai suapannya. Ketika dia ditangkap, dia akan ngoceh kayak Nazarudin. Habis sampai goyang Partai Demokrat waktu kasus Nazarudin. Nah, terkait dengan mentalitas para penegak hukum, ya kita nggak usah berpura-pura lah. Memang mentalitas penegak hukum saat ini bobrok. Mentalitas pembuat hukumnya bobrok. Mentalitas penegak hukumnya bobrok. Ya kan? Mentalitas rakyatnya untuk berani menegakkan hukum pun bobrok. Akhirnya bonyok semua. Nah, dalam hal ini perlu adanya keberanian dari seseorang tokoh atau 2, 3 atau 10 orang tokoh, ya kan, untuk melawan yang namanya rasa takut
dalam menegakkan kebenaran ini. Seperti yang saya lakukan saat ini. Saya nggak peduli mau dijemput sama bin kayak bakin kayak, ya kan? Pakai namanya emang gua pikirin, ya kan? Dan saya memang sudah siap untuk menghadapi hal-hal yang mungkin akan terjadi, hal yang tidak mengenakan atau membahayakan. Itu hal yang biasa bagi saya. Nah, itulah yang saat ini yang perlu menjadi modal bagi setiap pribadi bangsa Indonesia. Ada 3 modal, ada 3 standar, ada 3 syarat. 1, keberanian. 2, keberanian. 3, keberanian. Selesai. Sebagaimana bapak saya berani menembak komandannya sendiri, gara-gara terbukti komandannya PKI terlibat Partai Komunis Indonesia, ya kan? Walaupun dia harus keluar dari korps Mobrik yang dia cintai, begitu sangat dia mencintai korps Mobrik sehingga dia pun nggak bersedia digaji ketika itu. Gitu.